the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Anthony Chang. Senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan memasuki suatu tema yang baru. Temanya adalah problematika dalam hidup berpasangan. Jadi sebenarnya ini adalah tema tentang family, saudaraku sekalian. Tapi sebelum kita memulai, seperti biasanya, saya ingin memberikan informasi buat saudara sekalian. Setiap kali saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Karena pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, saudaraku, artinya pada saat khotbah yang terbaru dirilis, secara otomatis di gadget HP saudara itu sudah ada notifikasi otomatis. Jadi mempermudah saudara untuk beribadah. Demikian informasi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini kita ambil dari beberapa bagian. Kejadian pasal 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkannya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara sekalian, kita sudah membaca firman Tuhan. Sebelum kita memasuki pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu dalam serial khotbah terbaru. Problematika dalam hidup berpasangan. Beri kami hikmat untuk mengerti kebenaran. Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Beri hamba-Mu kemampuan menguraikan dengan bahasa yang sesederhana mungkin, supaya jemaat boleh menerima kebenaran. Jemaat boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema yang terbaru adalah problematika dalam hidup berpasangan. Saudara-saudara, tema seri yang terakhir, saudaraku, tema adalah ketika aku mengenal kehendak Tuhan. Nah, saya melihat lembaga Anthony Chang Ministry International telah menyampaikan khotbah serial itu, saudaraku, dalam 6 serial, saudaraku. Jadi perlu serial yang berikutnya adalah tentang family. Karena keluarga pun menjadi suatu hal yang penting dalam hidup kita, dalam Tuhan, saudara sekalian. Saudara perhatikan, khotbah seri yang terakhir, ketika aku mengenal kehendak Tuhan, tetap akan berkesinambung klop dengan tema yang hari ini, yaitu tentang pasangan. Bagaimana mencari pasangan, kehendak Tuhannya apa. Jadi dia berjalan berkesinambungan, saudaraku. Oleh sebab itu, seperti yang saya katakan, setiap khotbah produksi lembaga Anthony Chang Ministry International, cara berkhotbahnya selalu memakai integrative thinking, saudaraku.
dan tidak lepas dari 3 dimensi yang besar, yaitu tentang Christian worldview, cara berpikir Kristiani, khusus tentang berpasangan, juga berbicara mengenai intimacy with God, kedekatan kita dengan Tuhan, bagaimana hidup dalam berpasangan, dan faith in Christ, iman kita dalam Kristus, saudaraku, bagaimana hidup yang diarahkan seperti yang Tuhan Yesus bawa, saudaraku. Jadi ini menurut saya bagian yang kuat terus bekerja dalam hidup kita, dan roh Tuhan dalam diri kita diperbaharui oleh roh Tuhan. Roh dalam diri kita diperbaharui oleh Tuhan Roh Kudus, saudaraku. Sehingga hidup ini makin lama makin baik, saudara sekalian. Oke? Jadi tetap aja menggunakan hal seperti itu setiap khotbah serial produksi lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, arahnya selalu ke arah situ, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, tema kita adalah problematika dalam hidup berpasangan. Tema ini, saudaraku, berguna untuk satu, bagi remaja, saudaraku, bagi remaja. Dua, bagi pemuda-pemudi yang sedang mencari pacar. Tiga, bagi pemuda-pemudi yang sedang berpacaran. 4, berguna untuk orang-orang muda yang baru menikah, young parents, saudaraku, young couple, saudaraku, baru menikah 2 bulan, 2 tahun, 5 tahun, saudaraku. Juga berguna untuk orang-orang tua yang sudah menikah 25 tahun, 15 tahun, bahkan yang sudah menikah di atas 30 tahun, saudaraku. Jadi khotbah serial problematika dalam hidup berpasangan, saudaraku, semuanya mengcover seluruh dimensi tentang hubungan pria dan wanita, saudara sekalian. Jadi sebagai orang tua, kita harus perhatikan poin ini dengan baik, saudaraku, tema serial ini, karena berguna bagi kita semua, saudaraku. Kita akan membahas dari paling basic, kenapa manusia bisa jatuh cinta. Dari hal yang paling basic, kenapa seorang wanita bisa suka dengan seorang pria, saudaraku. Apakah pernikahan itu adalah suatu panggilan ilahi? Oke, saudaraku, jadi halnya penting dikhotbahkan dalam beberapa khotbah seri. Semoga menjadi berkat buat jemaat, siapapun, kau dalam status apapun, dalam usia apapun, berapapun, saudaraku, untuk memahami perjalanan hidup yang unik yang disediakan Tuhan, saudaraku. Kita mulai, saudara. Di ayat-ayat yang kita baca, saudaraku, kita mengerti menurut Alkitab, saudara sekalian, manusia itu dicipta oleh Tuhan. Diciptakannya manusia itu, saudaraku. Setelah manusia itu dicipta oleh Tuhan, setelah manusia itu dicipta kemudian diletakkan di Taman Eden, saudaraku, firman yang kita baca, Tuhan berkata, tidak baik manusia itu hidup sendiri. Aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan dengan dia, yaitu sama kualitasnya, saudaraku. Maka Tuhan membuat manusia itu tidur, kemudian diambil dari tulang rusuknya, ditutup dengan daging, dibangkitkannya seorang perempuan bagi manusia itu. Maka diciptakannya laki-laki dan perempuan, saudaraku. Wanita itu datang dari laki-laki, saudara sekalian. Laki-laki lebih dahulu, kemudian baru wanita, saudaraku. Tuhan menciptakan laki-laki dari debu, saudaraku, dari tanah debu, saudaraku, memberikan dia nafas, dan Tuhan itu mengambil tulang rusuknya dan dijadikan seorang perempuan, saudaraku. Jadi namanya Adam dan Hawa. Saudara-saudara sekalian, kemudian Tuhan memberi perintah kepada manusia itu. Multiplication, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah seluruh yang ada di alam semesta ini. Binatang-binatang yang merayap, binatang-binatang yang di udara, binatang-binatang yang di darat, binatang di laut, Tuhan menyuruh kuasai semua, saudaraku. Nah, saudara sekalian, karena Tuhan menyuruh manusia itu multiplication, beranak cuculah. Ketika Tuhan memberi perintah seperti itu, konsekuensinya, saudaraku, Tuhan mencipta manusia, di dalamnya harus ada, ciptaan itu harus mengandung bahwa manusia itu bisa multiply, saudaraku, begitu. Maka Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Dalam ciptaan, saudaraku, maka disebut manusia itu adalah sexual being, saudaraku. Ya. Kenapa disebut seperti itu? Artinya, manusia itu, saudaraku, diberi hak untuk jatuh cinta. Manusia itu dicipta dengan adanya organ seksual supaya bisa beranak cucu, saudaraku. Dan manusia itu diberi cinta dalam hidup manusia itu. Sehingga manusia itu bisa jatuh cinta, saudara sekalian. Jadi, seks adalah anugerah Tuhan. Bisa jatuh cinta adalah anugerah Tuhan. Bisa menikah adalah panggilan Tuhan, saudaraku. Jadi, marriage is a calling. Menikah adalah suatu panggilan ilahi, saudaraku. Namun demikian, jemaat mungkin akan bertanya, Pak Pendeta,
Bukankah ada manusia-manusia tertentu yang tidak menikah? Nah, manusia-manusia tertentu yang tidak menikah, saudaraku, saya sudah bahas di Jumat yang lalu, saudara sekalian, di live streaming, yaitu temanya problematika dalam hidup dunia selibat, dalam dunia tidak menikah. Itu sudah saya bahas, saudaraku. Hari ini kita bahas problematika dalam hidup berpasangan, saudaraku. Ini yang menikah, saudara sekalian. Oke? Jadi manusia, pria dan wanita itu diberi keunikan, saudaraku. Unik sekali manusia itu. Jadi ada suatu daya tarik yang diletakkan dalam diri manusia itu, saudaraku. Yang wanita ada daya tariknya, yang pria ada daya tariknya. Nah, itulah yang Tuhan buat dalam diri kita, saudaraku, sehingga memungkinkan kita bisa jatuh cinta, memungkinkan kita bisa suka dengan orang lain, saudara sekalian. Ini suatu basic yang alkitabiah, saudaraku. Kita harus pahami semua. Dari remaja dengarin baik-baik, dari pemuda perhatikan, dari yang sedang berpacaran perhatikan, dari kita yang sudah menjadi orang tua perhatikan baik-baik, saudaraku. Artinya, saudaraku, setiap diri manusia itu ada keunikannya. Jadi waktu kita pacaran, saudaraku, waktu kita suka seorang lain, karena kenapa? Dalam diri orang itu ada sesuatu yang menarik hati kita. Pria dan wanita diciptakan sama, saudaraku. Wajahnya sama, ada hidung, ada mata. Tapi beda keunikan, saudaraku. Kalau pria dan wanita itu sama semua, kita nggak usah jatuh cinta. Tutup mata, ambil satu, jadi pokoknya perempuan. Tapi ternyata tidak, saudaraku. Kita suka dengan seseorang, belum tentu kita suka dengan orang lain, saudaraku. Saya kasih contoh. Contoh, saudara ya, contoh. Ini khusus contoh tentang suami istri. Nah, ini istri contoh aja, saudaraku ya. Bukan saudara, contoh aja. Oke. Ini istri, dia punya suami, saudaraku, tingginya semeter kotor. Semekot, belum potong rambut, saudaraku. Jabrik rambutnya, saudaraku. Mukanya bundar, jerawat semua, saudaraku. Asal ngomong dikit aja ngeces, keluar air liurnya, saudaraku, begitu. Tapi itu istri sayang banget sama suaminya itu. Waktu ditanya, kenapa? Aku jatuh cinta, Pak. Jangan diterusin, kenapa jatuh cinta, ribut nanti, saudaraku. Jadi pada saat dia ngomong, aku jatuh cinta, Pak. That is enough. Titik sampai di situ. Kenapa? Pasti dalam diri pria yang semeter kotornya, saudaraku, ada keunikannya. Maka memungkinkan wanita itu jatuh cinta. Padahal masih banyak pria yang ganteng, lebih pintar, lebih-lebih. Pada saat dia mau pacaran ada. Setelah menikah pun ada. Tapi dia nggak suka. Dia suka yang ngecas itu, saudaraku. Yang air liurnya keluar, saudaraku. Kenapa? Karena itu sexual being. Itu suatu uniqueness. Ada suatu daya tarik dalam diri orang itu membuat ibu ini jatuh cinta. Itulah hidup, saudara sekalian. Itulah hidup. Saudara perhatikan. Boleh sih praktek. Coba perhatikan suamimu, istrimu. Pernah kan saudara ketemu wanita jauh lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih daripada istrimu. Kenapa you nggak mau? Pernah kan? Ibu-ibu pernah ketemu pria-pria yang lebih daripada suamimu. Lebih hebat segala-galanya. Tapi kenapa you tetap cinta dengan suamimu itu? Kenapa? Karena keunikan dalam diri manusia itu Tuhan taruh dalamnya. Menjadikan cinta itu muncul, saudaraku. Itu disebut true love. True love, saudaraku. Jadi saudara sekalian, ini basic sekali. Dan kita sebagai pemuda-pemudi, kita sebagai remaja harus pahami. Jadi sekarang perhatikan, pemuda, remaja, orang tua. Jikalau anakmu masih remaja, atau anakmu sudah pemuda, pemuda-pemudi, remaja, tanggung, saudara sekalian, dia bisa timbul rasa tertarik kepada lawan jenisnya, itu good. Boleh katakan, mulai genit dia, Pak. Puji Tuhan, berarti dia normal. Berarti itu anugerah Tuhan ada pada diri dia, saudara sekalian. Begitu. Jadi, ada mulai rasa tertarik dengan lawan jenis. Saudara harus thanks God. Karena itu harus terjadi, saudara sekalian, begitu. Jadi kok lihat anak gadismu mulai tumbuh jerawat, mulai tertarik, mulai melirik-lirik, pemuda yang tanggung, that's good. Dan kalau ada anak pemuda kita, ya tanggung-tanggung itu suka sudah mulai lihat-lihat foto-foto teman-teman anak gadis sekolah, mulai cekikan, that's good, saudaraku. Itu artinya, saudaraku, normal itu hidup, saudara sekalian. Itu penting, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, kalau sudah demikian, dari Alkitab mengajar kita, ada true love dalam diri kita, yang memungkinkan orang lain tertarik, sehingga menimbulkan jatuh cinta.
Dan dari jatuh cinta itulah suatu hari orang akan masuk ke dunia pernikahan, akan multiplication, akan beranak cucu, saudaraku. Ini basic, saudaraku, ya. Nah, sampai di poin ini, saudara sekalian, kita sebagai orang tua. Nah, karena kita sebagai orang tua, saudaraku, perhatikan dengan teliti bagaimana anak-anak kita hidup. Khususnya mereka yang masih muda-muda, yang sedang cari pacar, atau yang sedang berpacaran. Usahakan bantu anak-anak muda kita, anak-anak kita yang muda, saudaraku, supaya mereka menemukan true love dalam hidup mereka. Itu penting, saudara sekalian. Zaman milenial ini, saudaraku, tidak sama dengan zaman dulu. Tidak sama dengan zaman Siti Nurbaya. Tidak sama dengan zaman jodoh menjodohkan. Tidak sama dengan zaman pakai mak comblang, saudaraku. Itu sudah, dunia itu sudah lewat, saudaraku. Zaman dulu orang pacaran pakai mak comblang. Pilih kucing dalam karung, istilah, saudaraku, begitu. Tetap kucing sih, tapi nggak tahu kucingnya apa, saudaraku, begitu. Tetapi orang milenial sekarang, anak-anak muda sekarang, mereka nggak mau, saudara sekalian. Mereka bukan cari mak comblang, tapi mereka memilih pasangan pada zaman sekarang dengan communication, saudaraku. Jadi mereka ketemu dulu, ngobrol dulu, berinteraksi, saling diskusi untuk menemukan persepsi, kemudian cocok nggak, mempelajari personality, pribadi orangnya, ada perbedaan apa, saudaraku. Zaman milenial orang seperti itu. Orang tidak mau dijodohkan, saudara sekalian. Lihat dulu orangnya seperti apa. Kenal lebih dalam dulu. Udah mulai dekat. Misalnya, ajak dia makan mie. Makan mie berdua, udah makan-makan, kita tidak cerita lucu-lucu, tiba-tiba senyum dia sendiri. Mau gila itu, men? Hati-hati, saudaraku. Jadi orang zaman milenial sekarang, saudaraku, orang komunikasi dulu. Orang pacaran mencari, mencocokkan, saudaraku. Tidak mau campur tangan orang lain. Nah, kita sebagai orang tua, saudaraku, dilematis memang. Satu sisi kita menjaga jangan anak kita tertipu, dijebak orang nggak benar. Sisi lain, kita harus merelakan anak kita untuk menemukan true love. Jangan dipaksa, pokoknya mama mau you seperti itu, saudaraku. Itu sudah tidak zaman, saudara sekalian. Kasus yang demikian, dipaksakan anaknya untuk menikah itu sangat banyak, saudaraku. Dan kasus di gereja pun banyak. Satu remaja, satu putri datang ke saya. Kenapa? Pak Pendeta, saya mahasiswi tingkat 4. Saya sedang pacaran dengan pacar saya, mahasiswa tingkat 4 juga. Kami saling jatuh cinta. Tapi mama saya tidak suka. Kenapa mamamu tidak suka? Mama saya ingin saya menikah dengan anaknya teman mama. Karena teman mama itu kaya raya. Mama pingin punya besan kaya raya. Mama sudah ngancam, Pak Pendeta. Apa ancamannya? Kalau you menikah dengan mahasiswa tingkat 4 itu, jangan panggil aku mama lagi. Panggil aja mbak, nggak apa-apa kok. Begitu. Jadi artinya dia nggak mau, Pak Pendeta. Saya dilarang gitu. Saya harus dipaksakan untuk pacaran dengan anak temannya mama. Saya nggak mau karena saya tidak cinta. Bagaimana Pak Pendeta menangani hal itu? Sangat mudah sekali. Bilang sama mamamu, mama aku tidak cinta dia. Tapi karena mama paksa saya, oke, saya merit ya ma. Tapi mama ingat, kalau nanti setelah merit saya cerai, mama yang tanggung jawab ya, pasti mamamu bengong. Karena yang akan meneruskan kehidupan dalam pernikahan itu kamu, bukan mamamu, bukan papamu. Papa mama bisa meninggal. Jadi akan terusan hidup itu you dan pasanganmu. Maka true love itu menjadi basic paling penting, saudaraku. Ngomong aja mama. Kalau mama paksakan tetap masih mau, mama aja kawin sama dia. Kan lebih bagus. Ya saudara perhatikan, zaman sudah berubah. Orang tua perhatikan firman hari ini. Jangan paksa anakmu untuk seperti apa yang kamu mau. Tapi kita harus sebagai orang tua memperhatikan yang baik, jaga anak kita baik-baik. Tapi jangan overprotective, saudaraku. Menjadi anakmu itu tidak mampu menemukan true love-nya. Jangan, saudaraku. Ya. Kadang-kadang loose, kadang-kadang ketat. Perhatikan mereka hidup. Dan yang akan meneruskan dalam hidup pernikahan mereka juga anakmu sendiri, bukan kita. Kita suatu hari akan tinggalkan mereka. Jadi, ini menjadi penting, saudaraku, dalam tema seri pertama ini. Usahakan anak kita menemukan true love dalam hidup. Dan yang sedang mencari pacar, carilah yang benar-benar you pacar karena you cinta. Jangan karena dia kaya,
dia terkenal, dia ini. Jangan, saudaraku. Itu adalah secondary, kedua atau ketiga poinnya. Tapi yang pertama adalah apa yang kata hatimu, saudaraku, itu jauh lebih penting, saudaraku. Karena itulah modal untuk hidup, saudaraku. Biasanya, kalau kita ketemu seseorang, bagus ya, pintar ya, kita hanya suka, saudaraku. Tertarik, hanya suka kepintarannya, kekayaannya, kecantikannya, kegantengannya. But you heart say nothing. Jangan you maju, saudaraku. Begitu. Jangan paksakan kondisi untuk mencintai, saudaraku. You hanya kagum, saudara sekalian. Saudara harus bisa membedakan itu antara suka dengan cinta, antara like dengan love, that is different, saudaraku. I love you pasti sudah I like you. I like you belum tentu I love you, saudaraku. Is that right? Orang suka menggunakan istilah I like you but I don't love you, saudaraku. Karena kita hanya kagum kok. Bagus ini, tapi soal cinta enggak, saudaraku. Karena itu masalah hati, masalah yang Tuhan taruh, masalah true love, saudaraku. Bisa yuk ketemu orang yang you sangat kagumi, you punya orang itu idealisme you, saudaraku, tapi you tidak cinta, saudaraku. Puji Tuhan kalau saya ketemu orang yang saudara kagumi, saudara suka, sekaligus saudara cinta. Itu puji Tuhan, saudaraku. Berarti saudara dapat dua-duanya, lengkap kan, saudara? Kan demikian. Nah, saudara, dalam hal ini, saya ingin mengatakan, sebagai orang tua, perhatikan dengan baik bagaimana anak kita hidup. Karena anak-anak yang diberikan pada Tuhan kepada kita, ada tanggung jawab kita juga, saudaraku. Tapi sebagai orang tua, kita tidak boleh overprotective. Karena anak-anak kita punya hak untuk hidup, punya hak untuk memilih pasangan hidupnya. Kita juga punya hak untuk menjaga dia. Jadi masing-masing punya peran penting dalam hal itu, saudaraku. Saling kerjasama, saling memahami. Memang hal ini tidak mudah, saudara sekalian, karena pemikiran anak-anak milenial berbeda, cara berpikir orang tua pun dipengaruhi latar belakang berbeda, saudaraku. Nah, perlu membawa anak kita ke dalam Tuhan, suatu kerohanian yang baik untuk menentukan arah hidup, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam berpasangan, saudaraku. Saya ingin khotbah seri pertama ini sampai di sini, saudara sekalian. Kita akan masuk ke seri kedua dan ketiga berikutnya, saudara sekalian. Karena masih banyak hal yang harus kita bahas, saudara-saudaraku. Jadi, kita akan bahas problematikanya, saudaraku, dari tentang man and woman sampai kepada pernikahan usia lanjut. Pernikahan sudah mencapai 50 tahun, tetap ada problemnya. Iya, saudaraku. Pernikahan 15 tahun ada problemnya. Yes. Pernikahan 3 tahun ada masalahnya. Iya. Pas sebelum pacaran ada permasalahannya. Iya. Pada saat proses pacaran ada masalah. Iya. Pada saat the first day masuk ke dunia pernikahan ada masalahnya. Ada, saudaraku. Kita akan bahas dimensi itu satu persatu untuk melihat hidup kita seperti apa, saudaraku. Di tangan Tuhan kita hidup. Ingat, saudaraku, hari ini apa yang saya sampaikan sebagai suatu introduction memasuki tema besar, problematika dalam hidup berpasangan, saudara sekalian. Saudara yang belum pacaran, dengar khotbah ini akan menjadi guidance yang baik buat saudara. Saudara yang sedang pacaran, dengar khotbah ini akan menuntun engkau untuk pacaran yang benar dan yang tepat. Saudara yang sudah menikah 1-2 tahun, perhatikan kebenaran ini, saudaraku, karena itu membawa engkau untuk menemukan banyak hal dalam diri pasanganmu, banyak hal yang tidak cocok harus disinkronkan. Saudara-saudara yang sudah menikah 50 tahun ke atas, kebenaran seperti ini akan membawa saudara untuk melihat ke belakang, melihat satu persatu tangan Tuhan sedang merendah sampai bisa menikah dalam usia, ya pernikahan itu bertahan sampai 50 tahun, saudara-saudara sekalian. Saudara yang ada di kota-kota di Indonesia, saudara yang ada di Taiwan, saudara yang ada di Batam, Bekasi, Medan, Surabaya, saudara yang ada di Solo, saudara yang ada di Los Angeles, San Francisco, saudara di Melbourne, Perth, Sydney, di kota manapun, saudaraku, dengarkan firman Tuhan hari ini. Karena engkau bekerja, engkau hidup, engkau struggle, engkau mencari kesusahan hidup, tujuannya adalah supaya engkau punya keluarga, saudara sekalian. Tujuannya adalah untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu, saudara sekalian. Ya. Nah, bagi mereka yang hidup dalam dunia selibasi, kita sudah bahas di Jumat yang lalu, saudaraku, ya. Nanti saya menjelaskan sedikit di seri-seri berikutnya, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara yang sedang mendengarkan firman ini, mungkin di tempatmu itu malam, subuh, pagi, atau siang, saudaraku, perhatikan bagaimana engkau hidup. Karena pasangan itu penting buat masa depanmu. Pasangan itu menentukan arah hidup.
pasangan itu adalah teman yang paling baik dalam berbagi, saudaraku, dalam menanggung banyak hal, ya, bersatu dalam kesenangan, sukacita, juga saling menguatkan dalam duka cita, dalam pergumulan yang berat, saling bahu-membahu, saudaraku. Pasangan disediakan oleh Tuhan untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung, memberikan seorang penolong yang sepadan. Seorang penolong yang sepadan. Suami dan istri, saudaraku, di hadapan Tuhan, haknya sama. Suami dan istri di hadapan Tuhan, kewajibannya sama. Fungsinya berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, istri menjadi penolong yang sepadan. Saudara-saudara sekalian, perhatikan hal ini. Saya berharap khotbah hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Bawa khotbah ini, bawa firman Tuhan ini, saudaraku, renungkan baik-baik pada saat engkau sedang mencari pasangan atau engkau sedang berpacaran. Perhatikan poin ini. Pacaran tidak berarti harus jadi. Kalau pacaran tidak cocok, saudaraku, harus putus. Tidak boleh menganggap pacaran sebagai suatu harga mati. Kalau sudah putus kan nggak enak, Pak. Malu, Pak, dilihat orang. Justru nanti ya, kesulitannya akan lebih hebat pada saat itu sudah menikah. Lebih baik putus daripada nanti setelah menikah baru putus lebih menderita. Kalau tidak cocok masa pacarannya, ya, pacarannya baik, tidak jadi masalah. Karena tidak cocok, silakan putus. Pacaran tidak menjadi harga mati, harus jadi. Karena pacaran namanya juga pacaran untuk mencocokkan. Cocok enggak? Kalau tidak cocok, kenapa harus dilanjutkan, saudara sekalian? Jadi tidak usah kecil hati. Oke, saudaraku, baik jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, firman hari ini memberikan kami pemahaman yang baik tentang manusia dicipta oleh Engkau. Manusia adalah sexual being. Manusia diberi tugas untuk multiplikasi, untuk beranak cucu. Tuhan memberikan organ seksual. Tuhan memberikan cinta, Tuhan memberikan anugerah sehingga kami bisa jatuh cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kepada anak cucu kami bagaimana seharusnya hidup. Ajar kepada anak cucu kami bahwa pernikahan adalah suatu panggilan ilahi. Mampukan kami mengerti berbagai prinsip dalam Alkitab untuk menjalani praktek hidup ini Tuhan. Hamba berdoa untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, biar mereka bisa menemukan kehendak-Mu. Mereka bisa menemukan true love dalam hidup mereka. Orang-orang yang benar mereka cinta. Tuhan, hamba berdoa untuk mereka yang baru menikah. Menikah 1 bulan, menikah 1 tahun, menikah 5 tahun. Di dalam pernikahan yang masih muda, tangan Tuhan yang merendah, mendidik mereka. Supaya mereka berdua bisa menemukan, saling cocok dalam hidup. Menemukan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Di tengah perbedaan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang tua yang sudah menikah 15 tahun. Di tengah pernikahan 15 tahun Tuhan, banyak dilematis yang harus terjadi. Tuhan juga hamba berdoa untuk mereka yang sudah menikah 50 tahun. Tuhan kuatkan hati dan iman mereka, bahwa di tengah perubahan zaman, di tengah lanjutnya usia, cinta yang sudah mereka jalin sekian puluh tahun, tetap terpelihara dengan baik di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Berkati setiap umat Tuhan di tengah problematika hidup mereka dalam berpasangan, supaya mereka boleh menemukan true love dalam hidup mereka, dan diberkati oleh Tuhan, sehingga hidup mereka boleh bahagia. Terima kasih Tuhan. Dengar hamba berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.